Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Haji Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. NIM saya 201110242213 dari Prodi S1 Pendidikan Olahraga. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila pengertiannya adalah hasil pemikiran yang paling mendalam dan dianggap telah dipercaya serta diyakini sebagai suatu kesatuan dari norma dan nilai yang paling dianggap benar, adil, bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan kaidah didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai falsafah dapat diartikan sebagai pandangan hidup dalam kegiatan praktis. Adapun dasar pokok ajaran falsafah Pancasila itu terdapat dari 5 bagian, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Budi nurani manusia, 3. Kebenaran, 4. Keadilan, dan yang kelima kebenaran, keadilan bagi bangsa Indonesia. Dan ada pula beberapa pandangan falsafah Pancasila itu terdiri dari 4 bagian. Dan yang pertama, 1. Paham ketuhanan yang Maha Esa sebagai ajaran teologis, religius, dan moral agama. Yang kedua, kemanusiaan dan kebangsaan seimbang. Dan yang ketiga, kedaulatan rakyat dan perwakilan. Dan yang keempat adalah keadilan sosial. Falsafah Pancasila dibagi menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama bidang ontologi, dan yang kedua bidang epistemologi, dan yang ketiga bidang aksiologi. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang bidang ontologi. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Dan yang kedua adalah dasar epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Dan juga epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses, dan syarat terjadinya pengetahuan, batas, dan validitas ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah bidang aksiologi. Bidang aksiologi adalah Tuhan yang Maha Esa adalah bahan sumber nilai hukum alam yang mengikat tanpa melihat ruang dan waktu. Nilai hukum moral mengikat manusia secara psikologis spiritual. Itu beberapa falsafah di beberapa bidang-bidang falsafah yang dibagi menjadi 3. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 nilai, yaitu yang pertama adalah nilai dasar, dan yang kedua adalah nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang nilai dasar. Nilai dasar yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai suatu yang benar. Nilai-nilai dasar Pancasila dari Pancasila adalah nilai ketuhanan. Itu dari nilai dasar. Dan yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang terbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Itu dari nilai instrumental. Dan yang terakhir adalah nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan,
Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Ya, sekian dari penjelasan saya tentang tentang pengertian filsafat dan dasar pokok penjelasan dari filsafat Pancasila. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.